Di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa, seorang pemuda bernama Rama menjalani kehidupan yang sederhana. Setelah kedua orang tuanya meninggal setahun lalu, Rama harus mengurus ladang sendiri. Hidupnya penuh dengan rutinitas yang keras, bangun pagi-pagi sekali, dan bertani sepanjang hari. Namun, ada satu perasaan yang selalu menghantuinya, sebuah rasa kesepian yang tak bisa dihilangkan. Rama sering melihat teman-temannya yang sudah berkeluarga, memiliki anak, dan hidup bersama pasangan mereka. Ia juga ingin merasakan hal itu, ingin memiliki seseorang yang bisa berbagi hidupnya. Namun, di desa terpencil ini, mencari pasangan bukanlah perkara mudah. Gadis-gadis di desa lebih tertarik pada pria yang memiliki pekerjaan tetap atau berasal dari keluarga yang lebih mampu. Suatu hari, saat sedang beristirahat di tepi ladang, Rama melihat seorang wanita yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Wanita itu tampak berbeda, dengan seragam polisi yang rapi dan wajah yang cantik. Arina, seorang polisi wanita yang baru dipindah tugaskan ke desa itu. Tugas Arina adalah melakukan patroli ke pulau-pulau terdekat untuk memastikan keamanan wilayah. Saat pertama kali bertemu, Rama hanya bisa menatapnya dari kejauhan, mencoba tidak terlihat terpesona. Arina memiliki sikap yang tegas dan profesional. Jelas bukan tipe wanita yang mudah didekati. Namun, Rama merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sebuah perasaan yang kuat, meskipun ia tahu bahwa ia bukanlah pria yang bisa menarik perhatian wanita seperti Arina. Arina sering berpatroli ke pulau-pulau sekitar desa, dan setiap kali ia berangkat, Rama selalu berusaha untuk menawarkan bantuan. Seringkali, Arina menumpang perahu Rama untuk menyeberang. Meskipun ia tidak banyak bicara, Rama merasa semakin tertarik pada wanita itu. Ia melihat Arina tidak hanya cantik, tetapi juga tangguh dan independen. Dalam hati Rama, tumbuh harapan, meskipun ia tahu, itu bukanlah hal mudah. Namun, setiap kali mereka berbincang, Arina selalu menjaga jarak. Rama merasa ada tembok yang tak bisa ia lewati. Arina tidak menunjukkan ketertarikan sama sekali. Aku hanya ingin bekerja dengan tenang, katanya setiap kali Rama mencoba berbicara lebih akrab. Meskipun ditolak, Rama tidak pernah menyerah. Di dalam dirinya, ia tahu bahwa jika ia diberi kesempatan, ia bisa membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar petani miskin. Ia ingin menunjukkan pada Arina bahwa ia bisa menjadi pria yang bisa diandalkan. Pada suatu hari, kesempatan yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Arina mendapat tugas untuk memeriksa pulau kecil yang cukup jauh dari desa. Biasanya, Arina pergi bersama rekan-rekannya, tetapi kali ini ia harus pergi sendirian. Rama tahu ini adalah kesempatan besar baginya untuk lebih dekat dengan Arina. Dia merasa jantungnya berdegup kencang saat Arina meminta untuk diantar ke pulau tersebut. "Bawa aku ke Pulau Batu Besar," kata Arina dengan tegas. Rama hanya mengangguk. Dalam pikirannya, ia sudah mempersiapkan rencana yang telah ia susun dengan matang. Perjalanan ke pulau tersebut memakan waktu beberapa jam. Mereka hanya berbicara seperlunya. Arina sibuk memandang laut, sementara Rama fokus mengemudikan perahu. Meskipun dalam hatinya, ia sudah membayangkan apa yang akan terjadi ketika mereka tiba di pulau itu. Sesampainya di Pulau Batu Besar, Arina turun untuk mengecek kondisi sekitar. Sementara itu, Rama diam-diam mengambil alat dan mulai merusak mesin perahunya. Ia tahu, ini adalah langkah pertama dalam rencananya. Setelah beberapa waktu, Arina kembali dan mendapati perahu itu dalam keadaan rusak. "Rama, ada masalah apa?" tanya Arina dengan nada khawatir. "Aku tidak tahu, Nona. Mesin perahu rusak parah. Aku sudah coba perbaiki, tapi sepertinya tidak bisa," jawab Rama, pura-pura kebingungan. Arina mengerutkan kening. Bagaimana bisa mesin perahu rusak begitu saja? Rama mencoba untuk tetap tenang. "Aku tidak tahu, Nona. Sepertinya kita terjebak di sini untuk sementara waktu. Tidak ada kapal lain yang lewat," jawabnya dengan ekspresi sedih yang dibuat-buat. Arina terlihat cemas, namun ia tidak punya pilihan lain. Mereka terdampar di pulau itu,
dan satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah bertahan hidup sampai ada yang menemukan mereka. Hari pertama mereka di pulau itu sangat berat bagi Arina. Ia merasa terasing, jauh dari kenyamanan hidupnya yang biasa. Namun, Rama tampak lebih tenang. Ia sudah terbiasa hidup dengan cara sederhana dan tahu bagaimana bertahan di alam. Ini kelapa. Nona, kita bisa makan ini, kata Rama sambil memberikan kelapa yang sudah ia kupas. Arina hanya mengangguk, menerima kelapa itu. Dalam hati, ia merasa bingung dan frustrasi. Namun, seiring berjalannya waktu, Arina mulai belajar bertahan hidup bersama Rama. Mereka saling membantu, berbagi tugas, dan berbincang lebih banyak. Namun, di balik kebersamaan mereka, sesuatu mulai berubah. Arina yang sebelumnya sangat menjaga jarak mulai merasa lebih nyaman dengan Rama. Perlahan, ia melihat sisi lain dari pemuda ini, yang dulu hanya ia anggap sebagai petani miskin. Ia mulai merasakan ketulusan dalam setiap tindakan Rama, dan benih-benih perasaan mulai tumbuh di hatinya. Namun, Arina masih enggan mengakui perasaannya. Ia takut bahwa hidupnya yang penuh dengan tugas dan tanggung jawab akan terganggu oleh hubungan ini. Hari demi hari berlalu, dan hubungan mereka semakin dekat. Sementara itu, Rama semakin yakin bahwa Arina akan mulai membuka hatinya. Namun, satu hal yang masih mengganjal dalam pikirannya adalah, apakah ia bisa bertahan lebih lama di pulau ini, ataukah ada kesempatan bagi mereka untuk kembali ke dunia luar? Hari pertama mereka di pulau itu terasa sangat berat bagi Arina. Ia tidak pernah merasakan kehidupan yang sesederhana ini sebelumnya. Tak ada fasilitas yang memadai, dan Arina harus mengandalkan apa yang ada di alam sekitar. Namun, dalam keheningan malam, Arina mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia menyadari bahwa meskipun ia merasa terperangkap, ada sesuatu dalam diri Rama yang membuatnya merasa lebih tenang. Sementara itu, Rama yang sudah terbiasa hidup dengan cara sederhana, tampak sangat tenang. Ia tahu bagaimana cara bertahan hidup di alam liar, mencari makan, membuat tempat berlindung, dan menjaga kelangsungan hidup mereka di pulau terpencil itu. Keahlian Rama sangat membantu mereka bertahan, terutama saat Arina mulai merasa lelah dan frustasi. "Rama, apa kita akan bertahan di sini selamanya?" tanya Arina suatu malam, saat mereka duduk di tepi pantai, memandangi bintang-bintang yang menghiasi langit. Rama menatapnya dengan senyum tipis. "Aku tidak tahu, Nona. Tapi yang penting kita masih punya harapan. Kita harus bertahan sampai ada yang menemukan kita." Arina terdiam sejenak, merenung. Ia merasa cemas, tapi juga ada ketenangan yang aneh. Dalam keterasingan itu, ia mulai melihat Rama bukan hanya sebagai seorang petani, tetapi sebagai pria yang memiliki ketulusan dan keberanian yang luar biasa. Setiap kali ia merasa terpuruk, Rama selalu ada untuknya, membantu tanpa mengeluh. Malam itu, setelah makan malam sederhana dari ikan bakar yang mereka tangkap bersama, Arina merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia mulai merasa lebih nyaman dengan Rama, meskipun hatinya masih ragu. Namun, rasa ketulusan yang ditunjukkan Rama membuat hatinya mulai terbuka perlahan. Keadaan mereka di pulau itu tidak mudah. Arina yang terbiasa dengan kenyamanan mulai merasakan betapa kerasnya hidup di alam liar. Namun, dengan bantuan Rama, ia mulai belajar bagaimana cara hidup lebih sederhana. Mereka berburu ikan, mencari kayu bakar, dan membangun tempat berlindung yang lebih baik untuk bertahan hidup. Pagi berikutnya, setelah berhari-hari terdampar, Arina mulai merasakan perubahan dalam perasaannya. Ia yang awalnya merasa terjebak dan marah, kini mulai merasakan kedekatan dengan Rama. Ia tidak lagi melihatnya sebagai pria yang rendah, tetapi sebagai seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya. "Rama, terima kasih untuk semuanya," kata Arina suatu pagi, saat mereka berjalan bersama di tepi pantai. Rama menatapnya dengan senyuman hangat. "Tidak perlu berterima kasih, Nona. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan." Arina hanya mengangguk. "Aku mulai melihatmu dengan cara yang berbeda sekarang." Rama merasa hatinya berdegup kencang.
Ia tahu bahwa Arina mulai merasakan perubahan dalam perasaannya, meskipun masih ada keraguan yang tersisa. Namun, bagi Rama, ini adalah langkah maju. Ia yakin bahwa Arina akhirnya akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Hari demi hari berlalu, dan meskipun keadaan mereka di pulau itu sangat sulit, mereka semakin dekat. Namun, Arina masih menyimpan rasa takut. Rasa takut bahwa hubungan mereka tidak akan bertahan setelah mereka kembali ke dunia luar. Namun, sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa jika mereka bisa bertahan di sini bersama, mereka bisa menghadapi apapun yang ada di luar sana. Suatu sore, saat matahari terbenam, Arina melihat Rama sedang menatap lautan. Ia mendekat dan duduk di sampingnya. Tanpa sadar, ia mulai berbicara lebih banyak dengan Rama tentang hidupnya sebelum mereka terdampar di pulau itu. Mereka saling berbagi cerita, tertawa, dan mulai merasa lebih dekat. Tiba-tiba, Rama bertanya dengan suara lembut, "Arina, kalau kita berhasil keluar dari sini, apakah kau akan mengingatku?" Arina menatap lautan, tampak merenung. "Aku tidak tahu, Rama. Mungkin aku tidak akan pernah melupakan pengalaman ini. Tapi aku tidak yakin tentang apa yang akan terjadi setelah kita kembali." Rama hanya tersenyum tipis. Ia tahu, pertanyaan itu hanyalah cara Arina untuk mengungkapkan keraguannya. Namun, dalam hatinya, Rama merasa yakin bahwa apa yang mereka alami di pulau ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Hari-hari di pulau itu semakin lama semakin sulit. Namun mereka tetap bertahan. Arina, yang sebelumnya sangat bergantung pada kenyamanan hidup di kota, mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan sederhana di pulau. Ia belajar bagaimana mencari makanan dari alam, bagaimana bertahan hidup tanpa bantuan teknologi, dan yang paling penting, bagaimana bergantung pada Rama. Rama, yang sebelumnya hanya seorang petani biasa, kini menjadi pahlawan bagi Arina. Dengan ketenangannya, ia selalu tahu apa yang harus dilakukan. Mereka berburu ikan, memetik buah-buahan, dan mencari kayu untuk membangun tempat perlindungan yang lebih kuat. Setiap hari, hubungan mereka semakin dekat. Arina, yang awalnya sangat menjaga jarak, kini mulai mengakui bahwa ada sesuatu dalam diri Rama yang sangat berbeda dari apa yang ia duga sebelumnya. Namun, meskipun hubungan mereka semakin kuat, Arina masih merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa mereka terjebak di pulau ini tanpa kepastian tentang masa depan. Akankah mereka pernah ditemukan? Akankah hidup mereka kembali seperti semula? Ataukah mereka akan terperangkap di sini selamanya? Suatu malam, saat api unggun menyala di depan mereka, Arina akhirnya membuka hatinya. Ia memandang Rama dengan tatapan serius, menatap pria yang selama ini telah menjaganya. "Rama, aku merasa takut," kata Arina dengan suara pelan. Rama menatapnya dengan lembut. "Apa yang kau takutkan, Nona?" "Aku takut, jika kita kembali nanti, kita akan menjadi orang yang berbeda. Aku takut, setelah semuanya selesai, kita tidak akan bisa melanjutkan hidup seperti sebelumnya," jawab Arina dengan suara gemetar. Rama terdiam sejenak. Lalu ia tersenyum dengan lembut. "Arina, aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Aku akan selalu ada untukmu." Kata-kata Rama begitu tulus, dan Arina merasakan ketenangan yang ia butuhkan. Meskipun ada ketakutan dan kebimbangan di dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa Rama adalah orang yang bisa ia percayai. Ia tidak lagi melihatnya sebagai seorang petani miskin, tetapi sebagai seorang pria dengan hati yang besar, yang siap melindunginya apapun yang terjadi. Hari-hari berlalu dengan penuh kehangatan, meskipun mereka tetap berada di pulau terpencil itu. Arina dan Rama semakin dekat, berbagi tawa, cerita, dan bahkan mimpi-mimpi mereka untuk masa depan. Mereka mulai saling memahami, menerima kekurangan masing-masing, dan saling mendukung dalam setiap langkah. Namun, pada suatu pagi yang cerah, saat Arina sedang duduk di bawah pohon kelapa, ia mendengar suara mesin kapal di kejauhan. Ia terlonjak kaget,
Matanya melotot karena terlalu terkejut. "Rama, kau dengar itu?" serunya dengan panik. Rama yang sedang menyiapkan ikan bakar juga mendengar suara yang sama. Ia berlari ke arah pantai dan melihat sebuah kapal mendekat. Keduanya berlari secepat mungkin menuju pantai. Dan benar saja, sebuah kapal polisi sedang mendekat ke pulau tersebut. Polisi-polisi yang turun dari kapal langsung mendekati Arina, dan salah seorang polisi mengenali dirinya. "Arina, syukurlah kau selamat," seru polisi itu. Arina langsung menangis. Perasaan campur aduk antara kebahagiaan dan ketakutan. Ia senang karena akhirnya ditemukan, tetapi di sisi lain, ia takut tentang apa yang akan terjadi setelah ini. Polisi-polisi itu segera membawa mereka kembali ke desa. Di desa, kabar tentang hilangnya Arina selama berbulan-bulan mulai menyebar. Warga desa sangat terkejut ketika melihat Arina kembali dalam keadaan hamil besar. Keluarga Arina awalnya marah dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Namun setelah mendengar cerita lengkapnya, mereka akhirnya menerima Rama sebagai suaminya. Beberapa bulan kemudian, Arina melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Rama menamai anak mereka Raja, sebagai simbol perjuangan dan kebahagiaan yang mereka temukan bersama. Arina akhirnya kembali bertugas sebagai polisi, tetapi kali ini dengan status sebagai istri Rama dan ibu dari anak mereka. Meskipun Rama tetap menjadi petani, hidup mereka jauh lebih baik. Dengan bantuan keluarga Arina, mereka bisa membangun rumah yang layak untuk keluarga kecil mereka. Mereka menjalani kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan cinta, yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Takdir memang memiliki cara sendiri untuk menyatukan dua orang yang saling melengkapi, meskipun mereka datang dari latar belakang yang sangat berbeda. Arina dan Rama kini menikmati hidup mereka bersama anak mereka, mengingat kembali hari-hari yang sulit di pulau terpencil itu sebagai awal dari perjalanan cinta mereka yang sejati. Setelah peristiwa luar biasa yang mengubah hidup mereka, Rama dan Arina mulai membangun kehidupan baru bersama. Kehidupan mereka yang dulu penuh dengan kesederhanaan di pulau terpencil kini telah berubah. Meskipun tantangan hidup tetap ada, mereka merasa lebih kuat karena mereka saling memiliki. Arina, yang sebelumnya meragukan masa depan mereka, kini mulai menyadari bahwa bersama Rama, ia merasa lebih berarti. Setelah kembali ke desa, Arina melanjutkan tugasnya sebagai polisi. Meskipun profesinya sebagai polisi tetap menjadi bagian penting dalam hidupnya, ia kini merasa lebih lengkap. Keberadaan Rama sebagai suaminya memberinya rasa aman dan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mereka sering berbicara tentang masa depan, tentang harapan mereka untuk anak mereka, dan tentang bagaimana mereka bisa terus saling mendukung meskipun kehidupan mereka penuh dengan dinamika. Sementara itu, Rama yang tetap menjalani profesinya sebagai petani merasa kehidupan mereka semakin membaik. Kehidupannya yang dahulu penuh dengan kerja keras di ladang kini lebih terarah. Dengan bantuan Arina dan keluarga besar Arina, mereka berhasil membangun rumah yang layak di desa, tempat di mana mereka bisa membesarkan anak mereka, Raja, yang kini semakin besar dan sehat. Suatu sore, saat mereka sedang bekerja di ladang, Arina tiba-tiba berhenti sejenak dan menatap Rama dengan senyum lembut. "Rama, aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini. Dulu aku selalu berpikir bahwa kesuksesan adalah tentang karir dan status. Tapi sekarang aku tahu bahwa kebahagiaan itu datang dari sederhana." Rama menatapnya dengan tatapan penuh cinta. "Kebahagiaan itu tentang siapa yang kita pilih untuk berbagi hidup kita. Dan aku beruntung bisa berbagi hidup denganmu, Arina." Arina tersenyum, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa damai. Ia tahu bahwa perjalanan mereka yang dimulai dengan keterasingan di pulau terpencil itu telah mengubah hidup mereka selamanya. Kini, mereka memiliki rumah, pekerjaan yang layak, dan yang paling penting, mereka memiliki satu sama lain. Namun, di balik kebahagiaan yang mereka rasakan, Arina tidak bisa melupakan pengalaman mereka di pulau. Pengalaman itu mengajarkannya banyak hal, terutama tentang ketahanan, keberanian, dan cinta sejati yang bisa tumbuh dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Setiap kali Arina merasa lelah atau cemas tentang masa depan, ia akan mengingat kembali hari-hari yang mereka lewati bersama di pulau itu, dan itu memberinya kekuatan untuk terus maju.
Rama juga merasakan hal yang sama. Ia tidak pernah mengira bahwa takdir akan membawanya pada seorang wanita seperti Arina. Wanita yang kuat, penuh keberanian, dan akhirnya mau menerima dirinya apa adanya. Arina telah membuka mata Rama tentang arti kebahagiaan yang sebenarnya, yang bukan terletak pada harta atau status sosial, tetapi pada cinta, ketulusan, dan kebersamaan. Saat malam tiba dan mereka duduk bersama di depan rumah yang baru mereka bangun, mereka berdua memandang langit yang dipenuhi bintang-bintang. Arina menyandarkan kepalanya di bahu Rama, merasakan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi aku tahu satu hal. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku denganmu, Rama, kata Arina dengan suara lembut. Rama tersenyum, menatap Arina dengan penuh cinta. Aku juga, Arina. Kita sudah melewati banyak hal bersama, dan aku yakin kita bisa menghadapi apapun yang datang ke depan. Dengan senyum di wajah mereka terus menikmati kebersamaan itu. Kehidupan mereka yang dimulai dari sebuah pulau terpencil yang penuh dengan keterasingan kini telah berubah menjadi perjalanan yang penuh dengan harapan dan cinta. Mereka tahu bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, mereka akan selalu memiliki satu sama lain untuk melewatinya. Hari-hari yang dilalui Rama dan Arina kini penuh dengan kebahagiaan. Mereka sudah membangun kehidupan baru yang jauh lebih baik daripada yang pernah mereka bayangkan sebelumnya. Rumah yang mereka bangun bersama di desa semakin menjadi tempat yang nyaman untuk mereka berdua, dan anak mereka, Raja, tumbuh dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Kehidupan yang dulu penuh dengan kesederhanaan dan keterasingan kini digantikan dengan kehidupan yang penuh dengan cinta dan harapan. Meskipun mereka telah mencapai banyak hal, Arina masih merasa ada sesuatu yang belum ia capai. Ia sering merenung di malam hari, memikirkan kembali perjalanan hidupnya yang penuh dengan perubahan. Namun, satu hal yang selalu ia tahu adalah bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah lagi meragukan takdir. Takdir yang telah membawa Rama ke dalam hidupnya dan mengubah segalanya. Pada suatu pagi yang cerah, saat Rama sedang bekerja di ladang, Arina duduk di depan rumah, mengamati anak mereka yang sedang bermain di halaman. Raja kini sudah cukup besar untuk berlari-lari di halaman dan bermain dengan gembira. Melihat kebahagiaan anaknya, Arina merasa sangat bersyukur. Semua kesulitan yang mereka alami selama ini seolah terbayar dengan kebahagiaan yang mereka rasakan saat ini. Rama datang menghampiri Arina, dan mereka duduk bersama di depan rumah. Arina, aku rasa kita sudah mencapai banyak hal, kata Rama sambil tersenyum. Tapi aku ingin kita terus berjuang bersama. Aku ingin masa depan kita lebih baik lagi. Arina menatap Rama dengan penuh cinta. Aku juga, Rama. Aku tahu bahwa kita sudah melewati banyak rintangan. Tapi aku percaya kita bisa terus maju, bersama-sama. Hari demi hari, mereka terus berusaha untuk memperbaiki kehidupan mereka. Rama semakin tekun dalam bertani, dan Arina, meskipun kembali ke tugasnya sebagai polisi, selalu memastikan bahwa rumah mereka penuh dengan kasih sayang. Mereka berbagi waktu untuk merawat anak mereka, mendidiknya dengan penuh cinta dan perhatian. Setiap malam mereka menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang kehidupan mereka, dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Mereka tahu bahwa perjalanan hidup mereka tidak selalu mulus. Ada banyak rintangan yang akan datang, tetapi mereka juga tahu bahwa selama mereka bersama, mereka bisa menghadapi segala tantangan. Tak ada yang bisa memisahkan mereka, bukan masa lalu mereka yang sulit, bukan pula keadaan yang berat, karena cinta yang mereka miliki telah mengikat mereka menjadi satu. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di halaman rumah, menatap bintang-bintang di langit yang cerah, Arina berkata, Rama, aku sering berpikir, jika kita tidak terdampar di pulau itu, apakah kita akan pernah sampai di titik ini? Apakah kita akan pernah bisa merasakan kebahagiaan seperti sekarang? Rama menatap Arina dengan penuh kasih. Aku rasa, setiap langkah yang kita ambil, setiap rintangan yang kita hadapi, membawa kita ke sini. Kita sudah melewati banyak hal bersama, dan aku percaya, kita bisa terus melewati apapun yang datang. Arina tersenyum, merasakan ketenangan yang dalam.
Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah seperti ini. Dari seorang polisi yang biasa hidup dengan rutinitas, kini aku tahu bahwa yang terpenting adalah orang-orang yang kita cintai. Dan aku bersyukur, aku bisa mencintaimu, Rama. Malam itu, mereka berdua duduk berdua di bawah langit malam, merasakan kedamaian yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Kehidupan yang dimulai dari keterasingan kini telah berubah menjadi kisah cinta yang penuh harapan. Meskipun mereka tahu bahwa tantangan akan selalu ada, mereka merasa siap untuk menghadapi masa depan bersama. Karena mereka tahu, selama cinta itu ada, tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Anak mereka, Raja, kini menjadi pusat kebahagiaan mereka. Setiap senyuman Raja, setiap tawa yang mengisi rumah mereka, membuat semua yang mereka lalui terasa berharga. Mereka tahu bahwa hidup ini, meskipun penuh dengan tantangan, adalah sebuah anugerah, dan mereka siap menjalani sisa hidup mereka dengan penuh cinta.